Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang cara membedakan suatu undangan kerja palsu. Nah, pada kesempatan ini aku pengen membahas undangan kerja palsu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Bagi teman-teman, ada nggak yang pernah dapat undangan ini? Atau mungkin ada yang dapat undangan sejenis filenya PDF. Nah, yuk kita diskusi bareng di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Explore aja ya semua informasi yang ada di YouTubeku. Saranku cek di bagian playlist biar gampang untuk identifikasinya. Kalau ada yang punya pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi ya, teman-teman ya. Ini aku mau langsung aja, teman-teman, terkait dengan undangan kerja palsu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Nah, gimana sih apa yang harus dilakukan pada saat kita mendapatkan undangan tes? Gimana sih cara menemukan info lokernya? Jadi gini, teman-teman, terkait dengan BPJS Kesehatan, kita sebenarnya cari di Google aja kayak gini, simple. Search aja rekrutmen BPJS Kesehatan. Nah, nanti hasil pencariannya kan akan muncul kayak gini, teman-teman. Pilih aja dulu yang paling atas ini. Nah, pilih yang atas ini, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Ini adalah halaman karir dari BPJS Kesehatan. Nanti setiap informasi resmi akan disampaikan melalui tempat ini, teman-teman. Gitu. Sebenarnya nggak cuma ini aja sih, nggak cuma website ini, ada di tempat-tempat lain. Teman-teman di sini bisa explore, ada kanal resmi dari BPJS Kesehatan di sini. Ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, Instagram, Twitter, dan website yang ada di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita membuka halaman ini, kita scroll aja ke bawah. Ini, nah, ini kan. Kalau mau ngelamar tuh ya di sini ya, teman-teman ya. Tapi di sini ada disclaimer. Teman-teman silahkan baca ketiganya ini. Di sini udah jelas disampaikan di poin pertama, yaitu apa? Semua proses itu tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, itu tidak dipungut biaya. Artinya yang kontra dengan itu, yang kontradiksi dengan itu, adanya pungutan biaya, berarti bukan rekrutmen resmi BPJS Kesehatan. Gitu. Nih, hati-hati. Kalau ada yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan yang meminta apa? Sejumlah biaya. Termasuk tuh nggak selalu ini, tapi bisa jadi ini, gitu ya. Yaitu apa? Biaya tiket, akomodasi, dan lain-lain. Kayak gitu, ya. Ini artinya bukan dari mereka. Ini disampaikan langsung oleh halaman resminya BPJS Kesehatan. Kemudian, di sini penyeleksian kandidat itu, keputusannya itu dari BPJS Kesehatan. Nggak bisa diganggu-gugat. Dan yang terakhir adalah, kalau ada suatu informasi yang didistribusikan oleh BPJS Kesehatan, maka akan dihubungi via email. Tapi domain emailnya tuh ini, bla 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 @bpjs-kesehatan.go.id, kayak gitu. Atau pakai ini, talentix.id. Talentix itu yang mana? Talentix itu yang tadi, teman-teman. Yang ini nih. Nah, kalau teman-teman googling kayak gini ya, gitu. Nah, pakainya Talentix ini, gitu. Jadi lewat situ doang teman-teman gitu, dan itu udah dideklarasikan di halaman resmi rekrutmen BPJS Kesehatan. Artinya di sini kita bisa langsung tandain gini. Berarti nanti kalau aku dapat undangan, di dalamnya ada unsur-unsur permintaan biaya untuk apapun, termasuk akomodasi, perjalanan, tiket ini itu, artinya itu bukan dari BPJS Kesehatan alias palsu. Nah, pahami itu dulu ya teman-teman ya. Sekarang aku punya contoh undangan palsunya teman-teman. Aku dapat ini tanpa aku ngelamar. Entah kenapa nyasar di emailku. Ada juga beberapa teman yang ada di grup lowongan kerjaku yang dapat ini. Bagi teman-teman yang nonton sampai menit ini, pengen join ke grup lokerku, tinggalkan komentar ya. Nanti aku akan tambahin, aku ajarin caranya biar join gimana. Nah, aku dapat ini teman-teman. Ini adalah contoh undangan palsu dari BPJS Kesehatan. Pernah nggak ada yang dapat PDF 5 halaman kayak gini? Ini yang merupakan undangan palsu. Kayak gini. Bentuk halaman pertamanya begini. Nah,
Apa yang harus dilakukan? Jadi teman-teman itu nggak perlu baca semuanya, tapi temukan saja kata kunci yang menunjukkan ini itu palsu. Terkait dengan apa tadi? Adanya suatu biaya. Nah, kita coba baca dari awal ya. Sebenarnya yang dari awal juga udah mencurigakan sih ini. Ini kayak formatnya acak-acakan, format penulisannya gitu. Tapi kita abaikan dulu format. Kita lihat dulu isinya. Halaman pertama, untuk yang dapat undangan ini ya teman-teman ya. Kita scroll pelan-pelan. Di halaman pertama, ada nggak nih? Oke, halaman pertama nggak ada. Jadi ini nggak ketemu apapun ya yang berkaitan dengan biaya-biaya. Kita masukin ke halaman 2. Wah, halaman kedua ini seolah-olah ada daftar peserta yang mengikuti tes, kayak gitu. Nah, ini ada jam-jam seleksinya. Ada nggak di sini, di halaman kedua, contoh-contoh palsunya? Ada teman-teman. Ini yang bagian bawah sini nih. Lihat sebelah sini nih, gitu. Jadi di sini ada kalimat teman-teman, menyerahkan bukti transaksi atau pembayaran kepada pihak travel agent untuk mengajukan klaim pembayaran kepada direktur bla 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 bla. Nah, menyerahkan bukti transaksi, bukti pembayaran. Berarti kan nanti kan artinya nggak mungkin nyerahin sesuatu kalau kita nggak ngelakuin sesuatu kan. Berarti kita pasti akan diminta biaya di mana? Mungkin nanti infonya di bawah. Gitu. Ini udah jelas nih. Apalagi di sini ada bahasa seolah-olah untuk pengembalian dana calon karyawan. Ada pengembalian dana berarti ada dana yang dibayarkan atau dititipkan terus nanti di-reimburse gitu ya. Gitu. Nah, ini kan udah jelas nih. Ada ngotak-atik, ada biaya, ada travel agent gitu. Dia otomatis bertentangan dengan yang tadi disampaikan di halaman resminya BPJS kayak gitu. Jadi di halaman resminya ini udah bilang gitu, tidak dipungut biaya alias gratis gitu. Ini otomatis nih teman-teman ya. Otomatis langsung di halaman keduanya udah jelas, oh ini jelas palsu. Jadi kalau kita udah nemu kayak begini, palsu, udah PDF ini hapus atau cuekin aja, gitu. Udah selesai, nggak perlu semuanya dibaca. Tapi karena ini aku pengen bahas ya, biar teman-teman sensi ya, biar lebih jeli gitu. Nanti kalau mau buat jaga-jaga diri, atau memperingatkan teman, adik, ponakan, anak, atau siapapun gitu. Kita coba masuk ke halaman 3. Wah ini gokil lagi nih, halaman 3 pasti ada nih di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini udah ada nih gitu. Ada konfirmasi kehadiran. Ini bukan konfirmasi kehadiran. Ini tuh bahasa aku adalah konfirmasi Anda udah siap ditipu gitu. Konfirmasi ke sini. Nanti akan ada lanjutan penipuan ke arah sini gitu. Dah gitu ya. Wah, ini seolah-olah setelah melakukan ini. Ini aku nggak tahu mereka kopas dari mana ya. Mungkin ada seleksi rekrutmen asli terus dikopas-kopas isinya. Nah, kita masuk ke sini aja. Akomodasi transport peserta. Nih ya. Diwajibkan reservasi tiket hotel penginapan penjemputan di bandara, gitu. Udah jelas itu. Semua biaya reservasi, gitu. Travel agent, gitu. Kerjasama, tour and travel, reservasi. Ini bahasanya diulang-ulang, menjemput, mengantar, gitu. Buat apa? Ini adalah kata-kata yang disiapkan untuk mensugesti setiap pembacanya yang dia kurang peka, dia punya rasa senang berlebihan, harusnya itu ngecek asli atau palsu malah jadi kayak, "Wah, aku dapat panggilan," gitu. Ini cara mensugesti dari jauh kayak begini, teman-teman. Menggunakan kata-kata yang diulang-ulang terus gitu. Apalagi sampai bawah sini. Ini coba aku zoom in ya. Nah, gini. Ini ya kayak gini nih, gitu. Pihak travel gitu. Biaya penjemputan. Wah, gitu. Pembayaran, pihak travel, pembayaran lagi, pemesanan tiket. Bahasanya kayak diulang-ulang nih loh teman-teman, tour and travel. Gitu-gitu, tour and travel gitu-gitu. Terus diulang terus. Biar apa? Terngiang. Ini cara sugesti jarak jauh ya lewat kata-kata tuh begini. Karena mustahil kita akan mengingat semua kalimat secara detail. Tapi biar ditipu nggak harus mengingat semua katanya. Tapi kata-kata kuncinya diulang-ulang itu. Gitu. Nah, kita masuk ke halaman 4. Sama aja, pasti di sini ada bahasa yang diulang-ulang. Kayak gitu, kayak yang tadi. Kita coba zoom in lagi, sama ya bahasanya diulang-ulang ya. Tour and travel, etiket, reservasi, bayar, wajib, penginapan, gitu terus. Itu adalah kata-kata kunci untuk mensugesti teman-teman gitu. Gitu. Dan kalau kalimatnya kenapa dibikin panjang, diulang-ulang,
dan kadang-kadang ada info yang nggak ada hubungannya, itu biar teman-teman itu kayak, ya biar halus aja kayak surat-surat pengumuman yang itu hanya untuk pengalih aja gitu. Tapi sebenarnya sama aja di sini teman-teman, gitu. Rekrutmen terus 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 kayak gitu. Ada rute penerbangan dan lain-lain gitu, sampai bawah sini. Dah ini hanya untuk ngeblurin fokus teman-teman aja. Jadi kayak seolah-olah, "Wah ini formatnya resmi nih. Wah ini harus gini gitu nih," gitu. Ini sama aja halaman terakhir juga nggak ada gunanya nih, ada TKD, pemeriksaan ini udah nggak ada payment di sini. Nah, kayak gitu. Di sini udah nggak ada pembayaran-pembayaran di bawah sini. Biar seolah-olah tuh asli, kayak gitu. Jadi disisipin gitu loh teman-teman, terkait dengan informasi-informasi tadi gitu. Disisipkan terkait kesediaan pembayaran-pembayaran tadi, dibuat seolah-olah ini tuh bukan pembayaran yang sifatnya mutlak loh gitu. Nanti juga ada pengembalian dana loh gitu. Nah kalau kita buru-buru senang, oh dana dikembalikan kok, jadi berapapun yang dibayar sih nggak masalah. Wah, itu gawat ya teman-teman kalau kayak gitu. Itu berarti logikanya teman-teman udah berhasil diputer-puter oleh yang nipu ini gitu. Karena di sini ya jelas dengan adanya pembayaran-pembayaran tadi otomatis itu palsu kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ini juga lucu lagi nih, dia di sini 2023, di sini udah pakai materai 10.000, terus di bawah tulisannya ada tahun 2022 gitu. Tapi biar teman-teman yang nonton video ini nggak bingung, aku nggak perlu bahas semuanya secara detail, karena kita hanya cukup menemukan mana nih celah yang kontra dengan disclaimer yang ada di halaman rekrutmen resminya ini. Udah, teman-teman tinggal apply di sini aja misalkan. Lamar yang ada di sini. Kalaupun nanti ada infonya ya nanti akan ada di sini gitu. Nih aku klik nih teman-teman ya. Kalau mau lihat loker-loker BPJS nih. Nih, ada nih. Nah, ini ada deadline-nya. Ini yang video aku bikin penghujung Januari 2024 nih. Di BPJS nih lagi ada loker nih. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini, tuh ada deadline-nya tuh, Februari, 28 Februari. Silahkan teman-teman bisa coba apply ke sini, gitu. Nah, itu adalah cara gimana biar kita bisa menemukan loker dari BPJS Kesehatan dan cara untuk membedakan dan memastikan bahwa undangan ini palsu. Nah, paling dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga membantu. Sukses selalu dan hati-hati terhadap penipuan-penipuan lowongan kerja.